Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam kesederhanaan kami, untuk kami boleh membaca bagian kitab suci kami dan mengertinya, sehingga kehidupan kami pun boleh dikonstruksikan berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati damai, dan oleh kebijaksanaanmu banyak perbaikan telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar. Dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu, kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Namun kepala batalion Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui sedikit, saudara, ya, kita ada baiknya review sedikit, saudara, tentang apa yang terjadi saat ini, saudara. Kita melihat bahwa Paulus saat ini sudah ditransfer kepada wali negeri, yaitu Felix, saudara. Karena ketika Paulus sedang memberikan pembelaannya di hadapan orang-orang Yahudi di Yerusalem, saudara, terjadi satu buah kericuhan besar. Paulus menyadari, saudara, bahwa dia bisa menyatakan dengan jujur perkaranya dia yang tidak terbantahkan. Dan Paulus bukan sekedar orang yang bisa bersaksi dengan benar, dia juga adalah orang yang bisa bersaksi dengan cerdas. Dia tahu, saudara, bahwa di antara orang banyak itu yang sedang berziarah pada waktu itu juga, saudara, pada waktu itu berkumpul orang Yahudi yang beragam, saudara. Pandangan teologianya juga beragam, saudara. Namun dia tahu, saudara, bahwa ada satu buah golongan yang besar yang juga kuat, yaitu orang-orang Farisi. Maka ketika Paulus memberikan kesaksian, dia memberikan kesaksian yang benar, dan dengan cermat dia menyatakan bahwa sekarang yang saya sedang coba untuk defend adalah pengharapan tentang adanya kebangkitan. Maka ketika ada bicara tentang kebangkitan, langsung terjadi semacam kayak kericuan besar, saudara. Maka Paulus pun diamankan. Dan setelah Paulus diamankan, saudara, ada usaha untuk akhirnya Paulus itu mau dibunuh, saudara. Ada usaha pembunuhan Paulus, saudara, melalui satu buah cara kesepakatan diam-diam. Paulus akan diperhadapkan kembali kepada satu buah sidang, sebelum ke sana akan ditangkap lalu akan dibunuh, saudara. Tetapi, saudara, ada orang yang mengetahui informasi itu, ya adalah keponakannya Paulus, maka itu dilaporkan. Maka sekarang Lisias mengamankan Paulus, lalu dibawalah kepada wali negeri, yaitu Felix, saudara. Dan sekarang, saudara, Felix mendengarkan dari Paulus bahwa dia adalah seorang dari provinsi Kilikia, saudara. Ini adalah orang yang penting, saudara, orang dari provinsi Kilikia, dan dia adalah warga negara Roma. Dia sudah mengetahui informasi itu juga, saudara, dari Lisias. Maka dia agak berhati-hati. Oke, saya tidak akan bertindak gegabah. Nanti kalau para pendakwamu sudah datang, maka saya akan memeriksa perkaramu. Dan dalam bagian yang kita baca, kita melihat ya, pendakwa-pendakwanya sudah datang, saudara, ya. Sebelumnya kita melihat ada ini ya, di dalam pasal 23, saya coba bacakan sedikit ya. Ayat 34. Setelah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus dari provinsi mana asalnya. Ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Lalu pasal 24, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Dan sekarang sudah para pendakwanya sudah datang. Dan sekarang Felix bisa memeriksa perkaranya Paulus dengan baik-baik, sudah. Maka sekarang Paulusnya dipanggil dan langsunglah sudah mulai pendakwanya itu langsung mendakwa, sudah. Tetapi sudah sebelum dakwaan itu diberikan kepada Paulus, mereka ini sudah melakukan apa yang biasanya dilakukan, saudara. Yaitu apa? Menarik dulu simpati dari nanti mereka yang akan membuat keputusan, yaitu Felix, saudara. Maka kita melihat ya, Tertulus, saudara, yang mewakili ya, pengacara yang mewakili imam besar Ananias ini, saudara. Dia melakukan puji-pujian kepada wali negeri, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara, ini adalah imam besar.
adalah seorang Yahudi yang mewakili kepentingan utama orang-orang Yahudi. Nah kita tahu sudah pada waktu itu kan namanya pun Yahudi sudah, Yahudi sudah. Namanya sudah bukan kerajaan lagi sudah. Mereka menjadi semacam kayak provinsi saja sudah. Maka kita melihat ya, yang menjadi perwakilan dari mereka itu siapa sudah? Mereka sudah tidak punya raja, mereka tidak punya gubernur atas nama mereka sendiri sudah. Sekarang yang menjadi perwakilan utama dari bangsa Yahudi adalah ya imam kepala ini sudah. Orang-orang yang dianggap punya jabatan agama sudah. Nah sudah kita tahu ya, kalau di dalam satu buah kerajaan yang harusnya secara konstitusi memberikan pengaruh paling besar bagi satu buah kerajaan, ya raja. Tapi masalahnya sekarang kan sudah bukan kerajaan sudah. Mereka nggak punya lagi raja. Ya ada sih tapi rajanya Raja Herodes sudah. Kan tidak betul-betul mewakili kepentingan dari orang-orang Yahudi sudah. Sekarang sudah struktur kemasyarakatannya mereka tidak lagi diatur berdasarkan jabatan-jabatan kerajaan. Tetapi mereka ini sudah sekarang lebih banyak diwakili oleh urusan-urusan agama. Maka pemuka agama atau orang-orang yang menonjol secara agama dianggap sebagai orang-orang yang representatif sudah. Dan siapa di antara mereka yang paling representatif? Tentu saja adalah imam kepala sudah. Ini adalah imam kepala yang paling mewakili kepentingan orang-orang Yahudi. Bayangkan ya, orang-orang Yahudi yang punya pengharapan mesianis, yang berharap kelepasan dari musuh, yang berharap kemerdekaan, berharap kebebasan dari musuh. Dan saat itu sudah musuh mereka yang paling utama siapa? Ya Romawi itu. Romawi yang bisa dikatakan menjajah mereka. Romawi yang bisa dikatakan menguasai mereka pada waktu itu. Dan kalau perlu, Romawi itu tidak sungkan-sungkan memakai kekuatan, sudah memakai force yang sangat menakutkan itu sudah ya. Jadi kita melihat ya, sekarang sudah imam kepala yang mewakili kepentingan orang Yahudi itu menyewa seorang pengacara sudah, dan pengacara namanya Tertulus sudah gitu. Ini kan bukan nama Yahudi sama sekali sudah, namanya Tertulus, dan dia mengatakan ucapan-ucapan seperti ini sudah ya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati damai, dan oleh kebijaksanaanmu banyak perbaikan telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Sudah pertama sudah, kami ini sudah menikmati kedamaian, kami menikmati kesejahteraan oleh karena pemerintahanmu, oleh karena kebaikanmu, karena engkau sudah sangat terkenal kebaikanmu, ya Felix yang mulia. Saudara, Anda kalau adalah orang Yahudi sejati, saudara, mendengarkan pimpinan Anda memuja-muja rezim dengan kata-kata seperti ini, saudara, kira-kira saudara, apa yang ada dalam benak Anda? Anda muak kan, saudara? Anda akan susah untuk bisa menerima, saudara. Kalau lihat ya, misalkan saudara, di dalam gereja, di dalam tengah-tengah ibadah, saudara, lagi ada satu buah ibadah, misalkan ibadah penting, saudara, di dalam gereja Anda ada satu buah ibadah penting, lalu dalam ibadah penting itu tiba-tiba saja, saudara, ada satu orang pejabat, saudara, lalu pejabat itu datang, saudara. Ketika pejabat datang itu ibadah di stop sebentar. Setelah itu pejabatnya disuruh maju ke depan, dikasih panggung sudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Terus setelah itu ada ucapan-ucapan juga dari misalkan ya ketua gerejanya, gembala sidangnya, lalu mengatakan, kita bersyukur ya kepada Bapak Gubernur ini atau Bapak Bupati atau kepada Bapak Wali Kota yang sudah sudi untuk menghampiri gereja kita, yang akhirnya oleh karena pemerintahnya dia sudah membiarkan gereja kita ini bisa berlangsung dengan aman, sudah. Kalau Anda adalah jemaat gereja, Anda akan merasa gimana, saudara? Kalau saya sih akan marah ya. Saya sih akan merasa jijik dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, saudara. Dengan pemimpin agama yang seperti itu ya. Bayangkan kalau tengah-tengah ibadah, saudara. Terus lalu pendetanya itu mesti memuji-muji gitu ya. Harus muji-muji, mengucapkan terima kasih kepada Bapak pejabat yang sekarang itu sudi untuk datang di dalam tempat ibadah kita yang sekarang diinterupsi di tengah-tengah, saudara. Nah, ini akan mengesalkan sekali. Ya memang sih ini adalah peradilan ya. Ini bukan setting ibadah, saudara. Tetapi saudara lihat ya, mereka itu benci sama orang Romawi, saudara. Orang Yahudi itu dipikir mengasihi orang Romawi, yang enggak, saudara. Orang Romawi itu terkenal dengan kebrutalannya, saudara. Anda bayangkan ya, metode eksekusinya saja salib, saudara. Metode eksekusinya aja sudah sangat bertentangan sudah dengan worldview-nya orang Yahudi, saudara. Metode eksekusinya begitu brutal, saudara. Tetapi saudara, sekarang dia mengatakan, oh Felix yang mulia, oleh karena kebaikanmu kami menikmati kedamaian. Kedamaian apa, saudara? Kedamaian kalau kamu nurut Pax Romana, kedamaian kalau kamu nurut sama Romawi. Kedamaian kalau kamu membiarkan Romawi bekerja dengan full force, yaitu kedamaian. Kedamaian kalau kamu itu ya tidak neko-neko, tidak banyak bicara tentang Mesias, tidak banyak bicara tentang kemerdekaan, tidak banyak bicara tentang musuh-musuh dikalahkan, ya itu mungkin kamu akan damai. Tapi kalau kamu membicarakan tentang ide-ide kerajaan sorga yang akan menolong orang lemah, akan menolong orang tertindas, akan menyatakan kebenaran, akan membongkar kepalsuan, wah gitu kamu tidak bisa berbaik-baik dengan rezim Romawi, sudah. Tetapi sudah kali ini sudah Tertulus sudah harus mengatakan itu dulu, sudah dipuji-puji dulu, oh Felix, gara-gara engkau sekarang kami menikmati banyak kedamaian dan ada banyak perbaikan yang terjadi di antara bangsa kami. Perbaikan macam apa, sudah? Perbaikan macam apa yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, sudah? Lalu sudah dikatakan bahwa kami itu tidak henti-hentinya menyambut itu semua dengan ucapan terima kasih. Saudara, mungkin sambil dia ngomong ya dalam hatinya dia mungkin memaki-maki, saudara. Saudara pernah tahu ya ada satu buah setting ya di mana orang itu di depan, di mulut kayak
mengatakan memuji-muji, sebetulnya dalam hatinya jijik sekali. Saudara. Anda pernah nggak mengalami masalah seperti itu? Saya pikir banyak di antara kita yang dalam derajat tertentu pernah ya. Anda di hadapan bos, atau Anda di hadapan atasan, saudara. Atasan Anda itu Anda tahu melakukan kesalahan di sini dan di sana, melakukan keburukan di sini dan di sana. Tapi ya namanya atasan, daripada saya dipecat, daripada saya dimutasi, daripada saya dipindah ke daerah yang tidak enak, ya udahlah pura-pura memuji dia, pura-pura senang terhadap apa yang dia katakan, pura-pura concern terhadap concernnya dia, pura-pura sedih pada waktu dia sedih, pura-pura tertawa untuk banyolan-banyolannya dia yang nggak lucu. Ya begitulah saudara, orang di hadapan penguasa. Tapi Anda tahu saudara, bahwa sikap itu bukan sikap yang kita bangga. Mungkin kita pernah melakukan itu, mungkin pernah saudara. Saudara, saya di hadapan misalkan ya pendeta yang lebih senior gitu ya saudara, pendeta yang lebih berpengaruh kepada saya saudara, saya pernah nggak melakukan itu? Dengan sedih saya katakan pernah saudara ya, pernah. Tidak dalam derajat yang paling penuh lah saudara, tetapi ketika saya tidak terlalu kepengin tertawa oleh satu buah banyolan yang saya rasa tidak lucu, saya bisa pura-pura tersenyum, bisa itu. Pura-pura tertawa itu bisa, pura-pura sedih itu bisa, pura-pura concern untuk sesuatu yang saya sebetulnya nggak terlalu peduli itu bisa saudara. Tapi saudara, ketika itu terjadi ya, saya merasa malu, saya merasa jijik dengan diri saya sendiri. Saya tahu that is not my best version. Kita tahu sih kayak begitu itu nggak bagus saudara. Nah sekarang sudah bisa membayangkan saudara, pemimpin, yaitu siapa? Imam kepala saudara. Dan sekarang ini diwakili oleh pengacaranya Tertulus saudara, mengatakan puji-pujian seperti ini saudara. Yang mana orang-orang Yahudi yang lain akan mengatakan, siapa yang mencintai Felix? Siapa yang sangat happy dengan pemerintahan Romawi? Gak ada saudara. Dalam doa-doanya mereka mungkin mereka berharap sudah bahwa Romawi itu cepat-cepat ditunggang balikan oleh Tuhan sudah. Mereka berharap tuh kaisar, gubernur, wali negeri semuanya itu cepat-cepat dihakimi oleh Tuhan. Karena kami ingin sang Mesias datang dan menolong kami sudah. Tapi sekarang sudah ada kata-kata seperti ini sudah dari orang-orang yang paling mewakili kepentingan orang Yahudi sudah. Untuk mendakwa siapa? Untuk mendakwa Paulus. Paulus yang betul-betul punya pengharapan akan kebangkitan. Pengharapan akan kebangkitan bukan sekedar setelah mati bangun lagi ya. Tetapi saudara, pengharapan akan kebangkitan itu adalah satu buah pengharapan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Ide tentang kebangkitan itu banyak sekali saudara, banyak sekali berkembang di dalam era zaman-zaman intertestamen, khususnya setelah ada banyak martir-martir pada zamannya Makabe dan seterusnya saudara. Kita melihat ya, ide tentang kebangkitan ada dalam perjanjian lama, ada saudara. Tetapi saudara, makin lama makin mengemuka saudara, ketika ada banyak martir yang gugur saudara. Kita melihat ketika ada banyak orang-orang yang mati martir saudara, sense kita tentang keadilan, mereka die unjust death. Para martir itu mereka mati di tengah-tengah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kalau Tuhan itu adil, Tuhan benar, Tuhan berkuasa, Tuhan akan bangkitkan itu. Bukan sekedar yang mati bangun lagi, tetapi Tuhan akan membenarkan, Tuhan akan vindicate, membenarkan yang benar dan mempersalahkan yang salah. Itulah ide kebangkitan saudara. Dan Paulus memberitakan kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Paulus bukan sekedar memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi Paulus memberitakan dan juga orang-orang Kristen memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Sekali lagi ya, bukan sekedar bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, tapi bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Ide tentang justice itu dikemukakan saudara. Sekarang sudah Tertulus yang mewakili Imam Besar Ananias mendakwa Paulus. Orang ini adalah kanker, orang ini adalah penyakit, dia yang menyebabkan keributan di mana-mana. Dan ya memang benar sih saudara. Saudara, Injil yang sejati ya saudara. Injil yang sejati itu di satu sisi saudara bisa memberikan kedamaian. Di sisi yang lain saudara juga bisa mendisrupsi kedamaian yang palsu saudara. Itu Injil sejati. Saudara perhatikan baik-baik ya saudara. Sekali lagi ya, ketika Anda punya Injil yang sejati, Injil sejati itu bisa memberikan kedamaian yang luar biasa yang melampaui segala akal saudara di dalam jiwa kita. Tapi Injil yang sejati juga akan mendisrupsi, mengacak-acak kedamaian yang palsu. Memberikan kedamaian yang sejati dan mengacak-acak kedamaian yang palsu. Saudara, apakah Paulus itu bisa memberikan kedamaian yang sejati saudara di dalam berita Injilnya? Oh tentu saja. Saudara dengarkan saja berita-berita penghiburan yang ada di dalam surat Roma. Misalkan saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukankah itu sangat menghiburkan kita saudara? Nah, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa gitu? Coba penguasa yang mana? Yang ada sekarang atau yang akan datang? Yang ada di langit ataupun yang ada di bawah? Penguasa manapun, maut sekalipun. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu kan memberikan kedamaian yang besar sekali. Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Nah itu kan memberikan kedamaian yang besar sekali. Banyak di dalam bagian-bagian surat Paulus yang menyatakan memberikan kedamaian yang sejati saudara. Tapi di sisi yang lain saudara, Paulus dengan berita Injil bisa memberikan kedamaian yang sejati. Di sisi yang lain Paulus juga sangat master. Dia sangat master, sangat jago di dalam mendisrupsi kedamaian yang palsu itu. Jangan rasa kamu baik-baik saja. Ketika dia memberitakan ide keadilan, dia memberitakan ide tentang kebangkitan saudara, maka dia akan mendisrupsi satu buah keadaan yang kelihatannya tadinya tenang-tenang, tadinya kelihatan baik-baik, tapi baik-baiknya palsu tuh. Baik-baiknya bukan baik-baik dari Tuhan itu. Maka dia akan digoncang-goncang saudara. Nah saudara,
jemaat Galatia, saudara, ketika didatangi sama para Judaizer, saudara, mereka ya dalam tanda kutip, saudara, mereka akan menjadi jemaat sebetulnya kalau mau menuruti apa yang dikatakan sama Judaizers itu, ya akan baik-baik saja. Apa sih yang akan mereka lakukan? Sunat. Apa sih yang mereka lakukan? Menjalankan hukum Taurat. Sunat, menjalankan hukum Taurat, percaya Yesus. Apa yang salah dengan itu? Paulus katakan ya, celakalah, terkutuklah yang memberitakan itu. Mau yang memberitakan itu salah seorang di antara para rasul, atau malaikat di sorga, atau kami sekalipun memberitakan itu, terkutuklah dia. Didisrupsi, saudara. Nanti kelihatannya kan baik-baik saja tuh. Nah, kenapa kamu ribut sih? Jemaat Galatia kalau didatangin sama Judaizers, kenapa kamu ribut? Dia Kristen, tapi jadi disuruh sunat, disuruh menjalankan hukum Taurat. Loh, kalau jemaat disuruh menjalankan hukum Taurat, disuruh sunat, itu apa susahnya sih? Tapi Paulus mengatakan tidak bisa ya. Kalau sudah urusannya adalah Injil yang sejati, dia nggak mau kompromi, saudara. Maka kedamaian yang palsu didisrupsi, saudara. Dan kita melihat, saudara, saat ini, saudara, orang-orang Yahudi, mereka punya semacam kayak certain kedamaian yang palsu. Di mana, saudara? Di dalam bait suci Yerusalem. Mereka di sana bisa punya pengharapan, bisa bicara tentang keadilan ya, tapi cuma di situ doang, nggak bisa menjadi sinar kemana-mana, saudara. Padahal idenya adalah kota yang terletak di atas gunung, memberikan terang. Harusnya kan begitu, kan, saudara. Harusnya namanya Yerusalem, kota terletak di atas gunung, lalu ada bait suci Yerusalem, harusnya menerangi dunia, saudara. Tapi sekarang, saudara, itu menjadi semacam kayak tempat pelarian dari dunia yang gelap. Dia seperti terang-terang sendiri gitu, saudara. Punya ide tentang keadilan, punya ide tentang kedamaian di bait suci Yerusalem. Maka itu didisrupsi oleh Paulus dengan ide tentang kebangkitan, dengan menyatakan bahwa berita Injil itu sampai kepada para Gentile, saudara. Itu ketenangan didisrupsi, saudara. Maka sekarang, saudara, Paulus didakwa, saudara. Tapi kita sendiri tahu, saudara, saat ini, saudara, ketika dia didakwa ada kata-kata ini yang kita tahu ini sudah pasti tidak benar ya. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia. Lalu, saudara, ini ada tanda kurung, sudah di dalam beberapa manuskrip nggak ada ya. Dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Namun kepala batalion Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan menyatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Jadi, saudara, Tertulus sekali lagi yang mewakili Ananias itu jelas-jelas berbohong. Dia tahu bahwa dia berbohong. Dia mengatakan kami akan menangkap orang ini, lalu kami akan mengadilinya. Kami menangkap orang ini, kami akan mengadilinya menurut hukum Taurat kami seturut dengan prosedur yang baik. Tapi Lisias itu loh, pakai kekerasan. Lisias ya, kepala batalion, dia bawa pasukan. Kami mau adili secara agama, kami direbut dengan kekerasan, dibawa kepada engkau. Wah, ini satu buah tindakan benar. Padahal kita tahu, sudah, bahwa pada waktu itu, sudah, Paulus akhirnya dibawa oleh Lisias karena apa? Karena ada orang-orang yang sudah bersumpah, saya tidak makan, tidak minum kecuali saya bunuh Paulus tanpa melalui peradilan. Saya bunuh Paulus dulu tanpa melalui peradilan. Mereka tahu semua cerita itu, sudah. Dan sekarang Anda bayangkan, sudah, orang-orang yang dianggap paling mewakili kepentingan Yahudi, paling mewakili kepentingan kebenaran, mereka sedang berkonspirasi di dalam kepalsuan. Sementara di sisi yang lain sekarang Paulus yang belum berperan apa-apa, saudara, ya, belum menunjukkan apa-apa. Kita tahu, tapi tahu, saudara, kiprahnya dia adalah kiprah seperti apa, saudara? Kiprahnya dia adalah dia menjalankan perintah Tuhan. Dia sebagai tawanan roh, dia menjalankan apa yang dia mestinya lakukan, dan dia membawa Injil yang sejati. Injil yang akan menghadirkan di satu sisi kedamaian yang sejati, namun di sisi yang lain akan mendisrupsi satu buah kedamaian yang palsu. Maka hari ini, saudara, ya, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu buah pokok doa, saudara. Kita berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan sehingga kita itu bisa teguh di dalam Injil yang memberikan penghiburan dan kedamaian pada tempatnya, namun juga mendisrupsi kedamaian yang palsu dengan penyataan kebenaran yang tidak berkompromi. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.